So I was looking at these CDC numbers, and they said over 40% of Americans show signs of being either anxious or depressed right now. And when you think about that, it's like, that's a lot of people. That's like at a point where it's now a systemic problem, right? That's not an individual problem. And if you look at more research, they basically say the lower your socioeconomic status is, the more likely you are to have mental health problems. And so, you know, like correlation is not causation, but it's looking kind of strong. Ketika kita berbicara soal kapitalisme, kita bisa lihat kalau kapitalisme memberikan banyak dampak ke dalam aspek kehidupan kita, mulai dari yang terjadi dalam lingkungan sosial, bahkan sampai ke diri kita sendiri. Lahirnya kapitalisme memberikan banyak kebebasan dalam hidup kita. Kita bebas mengumpulkan kekayaan, mencari keuntungan, bahkan sekalipun ada pihak yang harus dikorbankan. Tapi siapa sangka, kalau lahir kapitalisme di era modern, justru bisa memberikan kekacauan bagi banyak manusia di muka bumi ini. Di sini gue nggak akan bahas kekacauan dampak dari kapitalisme yang besar ya, kayak misalnya peperangan, kemiskinan, atau kerusakan alam. Tapi kali ini, gue akan bahas masalah dari kapitalisme dalam skala internal, yaitu tentang bagaimana kapitalisme bisa menyebabkan kerusakan mental bagi banyak orang. Ketika kita berbicara soal kesehatan mental, mungkin ini biasanya berkaitan sama gambaran mentalitas anak zaman sekarang yang dikit-dikit depresi, dikit-dikit capek, dikit-dikit ngeluh, dan masalah lainnya yang dikritisi generasi atas kepada generasi muda. Sejujurnya gue setuju ya, kalau memang di beberapa momen ada aja nih anak muda atau Gen Z yang gak sanggup itu bersaing di era kapitalisme, dan akhirnya mereka lebih mementingkan kesehatan mentalnya daripada aspek-aspek materialistis. Sebenarnya gue rasa ini menjadi sebuah paradoks anak muda zaman sekarang, dimana ketika mereka berusaha menjaga kesehatan mentalnya dengan cara bekerja di tempat yang mementingkan kebahagiaan daripada aspek materialistis, justru hal ini membuat kesehatan mental mereka tuh terganggu, karena kurangnya modal dalam memenuhi kebutuhannya. Mereka jadi nggak bisa beli rumah, hidup pas-pasan, bahkan yang parahnya sampai terlilit utang. Jadi harapannya alih-alih milih kebahagiaan daripada kekayaan, justru mereka nggak bahagia karena keuangan mereka nggak mampu memenuhi kebutuhannya. Seperti kita tahu bahwa generasi sekarang memang generasi yang tertindas sama generasi di atasnya. Mulai dari harga rumah terus naik karena ditimbun generasi di atasnya, sampai persaingan kerja yang semakin sempit. Hal ini tuh ngebuat generasi muda atau di bawahnya justru jadi lebih tertekan, karena orang tuanya nuntut ini itu, tapi yang ngebuat mereka susah padahal generasi orang tuanya sendiri. Nah, di video kali ini gue mau bahas gimana kapitalisme justru bisa merusak kesehatan mental, atau bahkan menghilangkan secara paksa makna dari kesehatan mental. Video ini bukan berisi keluhan-keluhan lebay atau membahas kesehatan mental secara berlebihan, tapi video ini akan membahas bagaimana kapitalisme bisa mempengaruhi kesehatan mental. Nah, gue udah rekam semua di video kali ini, so disimak sampai habis. Dalam sistem kapitalisme, persaingan usaha adalah hal yang pasti untuk menciptakan inovasi. Sebuah merek handphone tidak akan menciptakan handphone dengan kualitas yang lebih baik tanpa adanya dorongan dari para pesaingnya. Karena untuk memenangkan persaingan usaha dalam kapitalisme, perusahaan atau bisnis harus berupaya menciptakan inovasi yang lebih berkualitas dari para pesaingnya. Nah, problemnya adalah, untuk menciptakan sebuah inovasi atau pengembangan produk, para pemilik usaha butuh capital atau modal yang cukup besar, karena untuk riset, pengembangan, sampai ke produksi. Nah, karena mereka butuh modal yang besar, maka mau nggak mau mereka harus menaikkan harga produknya tanpa mempertimbangkan dampaknya ke konsumen yang pendapatannya itu terbatas. Jadi kalau lu nggak mampu, ya mau nggak mau lu yang harus cari duit lagi, bukan si perusahaan yang turunin harga. Karena gimana pun bisnis juga butuh keuntungan. Fenomena ini nggak cuma terjadi di handphone atau barang-barang elektronik lainnya ya, karena ini cuma contohnya aja. Tapi hal ini juga terjadi ke barang-barang yang jadi kebutuhan primer, kayak beras, lauk pauk, rumah, dan kebutuhan lainnya. Peningkatan harga kebutuhan yang udah nggak masuk akal atau melampaui jangkauan masyarakat, ini menimbulkan banyak beban psikologis bagi individu atau masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut penelitian dari lembaga konsumen Which di Inggris, kenaikan harga bahan pangan ternyata bisa menyebabkan 4 dari 10 konsumen mengalami stres. Survei yang dilakukan dengan lebih dari 2.000 orang ini menunjukkan bahwa 41% responden mengatakan kalau kenaikan harga pangan juga bisa membuat mereka jadi stres. Dan 29% orang lainnya mengatakan kalau mereka memilih bekerja lebih keras supaya bisa mencari makan untuk dirinya dan keluarganya. Sedangkan 78% dari total responden, mereka bilang kalau mereka pun khawatir dengan kenaikan harga pangan. Dengan naiknya harga-harga kebutuhan hidup sehari-hari, ini bisa memberikan beban psikologis kepada masyarakat yang pendapatan itu terbatas atau banyak tanggungan. Selain karena naiknya biaya hidup, beban psikologis juga terjadi karena adanya rasa untuk mengikuti perkembangan zaman yang diciptakan oleh kapitalisme. Di sini gue nggak menyalahkan kapitalisme ya, atau menggiring opini kalau kapitalisme itu sistem yang buruk.
Tapi nggak bisa kita pungkiri bahwa tren-tren yang ada banyak yang tercipta lewat kapitalisme. Kayak misalnya merek handphone terbaru, model fashion kekinian, atau tren-tren lainnya. Di beberapa video sebelumnya gue udah pernah bahas ya, gimana kapitalisme menjadikan sebuah tren menjadi sebuah sistem perbudakan. Kenapa gue menggunakan kata perbudakan? Karena kalau kita kembali ke definisi, perbudakan itu kan maksudnya manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja ke orang lain. Nah, dalam konteks di sini, gue menganalogikan uang itu adalah sebuah kebebasan, dimana ketika lu memegang uang, lu bisa bebas beli apapun yang bisa lu beli pakai uang. Nah, dalam konteks di sini, tren itu bisa mengambil kebebasan banyak orang supaya bekerja untuk mengejar tiap tren-tren yang ada. Contohnya gini deh, selain tren ini mengambil kebebasan banyak orang, ini tuh juga bisa menciptakan beban psikologis bagi orang-orang yang terjerumus ke dalam permainan ini. Dimana, ketika kemampuan finansial seseorang tidak mampu membaur dengan lingkungannya, maka ini memberikan tekanan psikologis pada dia. Maka gak heran kalau lu mungkin suka ngeliat orang-orang gengsi yang ngutang cuma untuk bisa ikut-ikutan tren yang ada. Terkadang tuh memang yang membuat kita tertekan itu bukan cuma dari faktor eksternal aja, tapi bisa jadi dari faktor internal diri kita sendiri. Kayak misalnya kita takut ketinggalan, gengsi nggak bisa berbaur sama lingkungan, yang sebenarnya kalau dipikir-pikir, ini tuh penyebabnya ya diri kita sendiri, dan sebenarnya ini pun bisa kita kontrol gitu. Gue udah beberapa kali bilang di video-video sebelumnya bahwa ya sebenarnya kalau kita mau ngikutin tren pun nggak masalah, karena gaya hidup kita itu sesuai apa yang kita mau. Tapi ya gimana pun harus dibarengin sama yang namanya kemampuan. Kalau prinsip gue pribadi sih simple ya. Intinya kalau gue belum punya 5 atau sampai 10 kali uang cash untuk beli barang konsumtif, ya berarti gue memang belum mampu untuk beli barang itu. Bedain ya antara bisa sama mampu. Karena sekalipun barang itu murah tapi kita nggak punya uangnya, ya berarti memang kita belum mampu. Dan kalaupun kita nggak beli juga, kita nggak rugi apa-apa ya kan? Lu pada sadar nggak sih kalau di zaman sekarang tuh persaingan apa-apa semakin ketat ya kan? Kayak mau cari kerja susah banget karena banyak pesaingnya. Dan bangun bisnis pun persaingannya ketat banget. Mau buka restoran tapi di mana-mana banyak restoran. Buka coffee shop di mana-mana udah banyak. Jadi memang nggak bisa kita pungkiri kalau persaingan di zaman sekarang tuh ketat banget, entah di bidang profesional atau bisnis. Nah, di dunia ekonomi ada teori bernama zero sum game, di mana keuntungan bagi satu pihak itu setara dengan kerugian orang lain. Jadi di saat kita untung, pasti ada pihak lain yang rugi. Misalnya gini nih, ketika lu dapat lowongan pekerjaan di suatu perusahaan, itu artinya lu mengambil kesempatan satu orang lainnya untuk menempati posisi yang sama. Nah, makanya di dalam sebuah persaingan, masing-masing dari kita pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menang dari yang lainnya. Dan di dalam usaha tersebut, jelas seringkali ini memberikan tekanan psikologis, di mana orang yang usahanya lebih keras, mereka pasti berhadapan sama keadaan-keadaan yang gak enak. Misalnya capek, banyak tekanan, depresi, itu udah jadi makanan yang harus ditelan gitu ketika kita berusaha. Nah, problemnya, masih banyak generasi muda, khususnya Gen Z ya, yang mereka tuh lebih mementingkan kesehatan mental daripada berusaha lebih keras memenangkan persaingan sama yang lainnya. Ada sebuah riset yang berjudul World Relationship Index dari HP yang menyatakan bahwa sebanyak 83% pekerja yang mereka riset mengatakan kalau mereka tuh rela dapat gaji yang kecil asalkan pekerjaannya sehat daripada upahnya besar tapi lingkungannya toksik. Sebenarnya itu hak mereka sih, karena gue nggak bisa maksa mereka untuk pilih material daripada kesehatan mental. Tapi di era kapitalisme yang penuh dengan persaingan, gue rasa kalau kita terlalu fokus ke kesehatan mental daripada aspek materialistis, kita akan kalah di hidup ini. Mungkin banyak yang bilang kalau hidup ini bukan kompetisi. Sejujurnya gue setuju kalau hidup ini memang kita survive masing-masing. Tapi survive kita di hidup ini secara nggak langsung berkaitan sama orang lain. Jadi memang ada kaitannya gitu. Kalau mentalitas kita terlalu lemah, justru ini mengancam hidup kita. Misalnya nih, lu milih gaji kecil asal bahagia. Tapi mungkin lu nggak sadar kalau biaya hidup itu semakin mahal. Sekarang pilihannya antara lu mau stres karena usaha lu, atau lu stres karena lu nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup lu. Pilihannya itu. Makanya kenapa gue bilang kapitalisme itu merusak atau bahkan nggak peduli sama kesehatan mental, karena itu udah jadi konsekuensi lu untuk bisa bertahan hidup. Gue punya pikiran yang mungkin agak kejam ya, tapi gue rasa memang ini fakta pahit yang harus ditelan. Pemikiran gue tuh gini, banyak orang miskin, mereka tuh nggak sadar kalau mereka tuh masih miskin. Kerja dikit udah capek, sebentar-sebentar ngeluh. Intinya mereka tuh nggak sadar kalau hidup lagi pas-pasan itu bukan waktunya untuk mikirin kesehatan mental terlalu jauh. Kesehatan mental di sini yang gue maksud itu orang yang terlalu berlebihan ya. Jadi mereka tuh membungkus rasa malasnya itu pakai kesehatan mental. Sedangkan memang nggak bisa kita pungkiri bahwa ada orang yang benar penyakit mental. Dan kalau yang beneran penyakit, gue nggak bisa terlalu banyak berbicara soal itu. Karena gue masih punya empati sama mereka.